kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Sahabat Fresh Juice, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam Fresh Juice hari ini, Minggu 13 September 2020. Bacaan dan renungan akan dibawakan oleh Romo Agustinus Hutrin SVD. Selamat mendengarkan. Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada. Senang berjumpa kembali bersama saya, Romo Agustinus Hutrin SPD dari Biara Soferdi, Surabaya. Sebelum kita merenungkan Sabda Tuhan, mari kita membacakan teks Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai dengan 35. Sekali peristiwa, datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ketika ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istri dan segala miliknya untuk membayar utangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya segala hutang itu. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Maka raja itu menyuruh memanggil hamba pertama tadi dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh utangnya. Demikianlah Bapa-Ku yang di surga akan berbuat terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih dalam Tuhan. Ketika Petrus bertanya kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku?" Petrus sudah merasa sangat rohani dan hebat ketika secara retorik ia menjawab pertanyaan sendiri. 7 kali kah? Lalu Yesus menjawab, 70 kali 7 kali. Setiap pengikut Kristus harus mengampuni orang lain karena ia sendiri adalah orang yang telah diampuni oleh Allah. Pengampunan Allah terhadap dosa kita adalah fondasi dari pengampunan kita terhadap sesama kita. Kesalahan kita begitu besar diampuni oleh Allah. Oleh karena itu kita harus mengampuni kesalahan yang dilakukan sesama kita, yang tentunya tidak sebesar kesalahan kita di depan Allah. Lagi pula pengampunan dapat memutuskan lingkaran rasa bersalah dan sakit hati. Di antara orang yang perlu pengampunan dan yang seharusnya memberikan pengampunan terhadap suatu hubungan yang sangat erat, tetapi kaku. Orang yang membutuhkan pengampunan dibelenggu oleh rasa bersalahnya. Sementara orang yang seharusnya memberikan pengampunan dibelenggu oleh rasa sakit hatinya. Keduanya adalah orang-orang yang sedang terbelenggu. Terbelenggu masuk dalam satu siklus lingkaran setan yang tidak dapat terputuskan oleh apapun juga, kecuali oleh kuasa pengampunan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, pengampunan tidak saja melepaskan mereka yang terluka dari belenggu rasa sakit hati, tetapi pengampunan juga melepaskan mereka yang telah bersalah dari belenggu rasa bersalahnya. Dari pengalaman hidup, kita menjumpai bahwa pengampunan adalah suatu hal yang sangat sulit. Mengapa? Saya menemukan ada 3 hal. Yang pertama, kita sulit mengampuni karena berpikir bahwa orang tersebut tidak layak untuk diampuni. Dan kita merasa tidak adil bila orang tersebut diampuni. Kesalahannya terlalu besar. Ia tidak layak diampuni. Dan itu adalah pikiran kita. Yang kedua, kita sulit mengampuni karena kita tidak bisa menerima perlakuan buruk yang telah dilakukannya kepada kita. Dan yang ketiga, kita sulit mengampuni karena kita berpikir bahwa orang itu memang sepantasnya mendapatkan balasan setimpal dengan kejahatannya. Pengampunan itu sulit karena dalam setiap tindakan mengampuni terdapat penyangkalan terhadap diri sendiri. Dibutuhkan juga kerelaan dan kerendahan hati yang besar untuk dapat mengampuni. Tetapi ketika pengampunan itu terjadi, maka belenggu itu akan terlepas dan kita siap untuk menerima berkat Tuhan. Apa pesan firman Tuhan hari ini untuk kita? Berkali-kali kitab suci mengingatkan supaya kita jangan memendam kebencian. Tidak ada cara lain untuk mengalahkan dendam dan akar kepahitan, kebencian kecuali dengan pengampunan. Kasih mampu mengalahkan dendam. Ketika pintu pengampunan itu terbuka, berkat Allah sungguh nyata untuk kita. Sekali lagi, ketika pengampunan itu terjadi, pintu rahmat Allah tidak pernah tertutup untuk kita sekalian. Karena itu mari, saudara-saudariku yang terkasih, belajarlah untuk mengampuni. Karena Allah sudah mengampuni kita. Kasih mampu mengalahkan dendam dan kebencian.
Tuhan memberkati kita. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Minggu 13 September 2020. Saya Yofi Setiawan beserta segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Romo Agustinus Hutrin untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.